Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Azuri dengan NIM 2304226 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonomi Publik pada pertemuan keempat, yaitu investasi dan kesejahteraan masyarakat. Investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman dana atau penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Bentuk-bentuk investasi. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, surat utang atau obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan hutang dari penerbit kepada pemegang obligasi. Pemegang obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga yang tetap atau berubah. 3. Investasi langsung. Investasi langsung terjadi ketika seseorang individu atau perusahaan membeli aset fisik atau menginvestasikan dana mereka langsung ke dalam suatu bisnis atau proyek. Contohnya seperti pembelian properti, pembangunan infrastruktur, atau pendirian bisnis baru. Bentuk yang keempat yaitu investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung terjadi ketika dana diinvestasikan melalui perantara seperti reksadana atau pensiun, yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai aset oleh manajer investasi. Jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi terbagi atas dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek rentang waktunya 3-12 bulan. Contohnya seperti saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain sebagainya. Jangka panjang, waktunya lebih dari 12 bulan, terdiri dari non-permanen dan permanen. Non-permanen contohnya seperti BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, dan lain sebagainya. Yang permanen contohnya seperti penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Manfaat investasi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan lapangan kerja, 2. Peningkatan pendapatan dan kemakmuran, 3. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik, dan yang keempat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi umum dari kehidupan yang diinginkan oleh suatu masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup keadaan materi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti keadilan, keamanan, dan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yaitu kemiskinan, 2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, 3. Akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, 4. Krisis ekonomi, 5. Konflik sosial dan politik, 6. Perubahan demografi, dan tantangan yang ketujuh yaitu teknologi dan globalisasi. Strategi untuk meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat terdiri atas 3. Yang pertama yaitu inovasi kebijakan publik, 2. Mendorong investasi sektor swasta, dan yang ketiga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kesimpulan. Dari materi yang telah disampaikan dapat kita simpulkan bahwa investasi di berbagai sektor penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang ekonomi dan akses layanan dasar seperti kesehatan. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan regulasi, sementara swasta bertanggung jawab berinvestasi secara bertanggung jawab. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan investasi sesuai kebutuhan lokal dan memberikan dampak berkelanjutan. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.